Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan pembelajaran kita mengenai menerjemahkan algoritma ke bahasa Pascal. Ya, pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas pengantar, kemudian mengenali bahasa Pascal, sudah membahas tipe runtunan dan tipe percabangan. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tipe perulangan. Ya, seperti namanya, tipe perulangan yaitu ketika kita melakukan suatu secara berulang. Ya, sebelumnya kita juga telah membahas tentang algoritma perulangan. Jadi kita tidak akan terlalu membahas algoritma perulangan, kita langsung membahas bentuk algoritma dan menerjemahkannya ke dalam bentuk bahasa Pascal. Oke, kita lihat. Pada kesempatan ini ada 3 topik yang akan kita bahas. Yang pertama bentuk for, yang kedua bentuk while, yang ketiga bentuk repeat until. Kemudian juga nanti bisa jadi gabungan dari 3 ini atau perulangan tersarang. Jadi bisa jadi gabungan ketiganya atau perulangan tersarang. Oke. Ya, sebelum masuk membahas salah satu dari 3 bentuk tipe perulangan ini, pertama kita terlebih dahulu melihat bentuk perulangan secara umum. Ya, oke, kita lihat bentuk perulangan secara umum. Ya, pertama kita lihat struktur perulangan secara umum. Kita kelompokkan, kita lihat di sini. Ada kondisi perulangan, jadi ada kondisi perulangan, yaitu ekspresi boolean yang harus dipenuhi untuk melakukan perulangan. Ya, jadi selama kondisi masih terpenuhi, ya perintah perulangan akan selalu berjalan. Yang kedua, inisialisasi. Inisialisasi ini maksudnya yaitu kapan kita memulai perulangan. Titik memulai perulangan. Titik memulai. Kemudian terminasi. Apa itu terminasi? Yaitu untuk titik untuk menghentikan perulangan, titik berhenti. Jadi suatu perulangan harus jelas kapan mulai dan kapan berhenti. Kemudian ada badan perulangan. Badan perulangan ini yaitu statement. Ini bisa menjadi statement ataupun badan statement. Beberapa statement yang dikelompokkan jadi suatu statement. Yang diulang asalkan kondisi benar. Jadi badan perulangan. Jadi tadi ada kondisi perulangan, kondisi apa yang harus dipenuhi agar dia berulang. Kemudian ada permulaan, kemudian ada penghenti, dan kemudian ada badan perulangan. Ya, hal ini bisa kita lihat dari flowchart-nya. Perhatikan flowchart ini sebelumnya ada perintah sebelumnya. Ini kita penggalan algoritma dengan penggalan flowchart. Yang pertama, inisialisasi atau kondisi awal. Di sini kita memberikan inisialisasi. Oke. Kemudian kondisi nilai akhir, atau ini kondisi perulangan, ini sisi dan kondisi perulangan, ini kondisi perulangan, ini sisi dan terminasi. Ini titik berhentinya. Jadi kita berikan nilai awal, kemudian nilai awal dicek, dicocokkan dengan nilai akhir. Kalau pada bentuk ini, kalau cocok berarti dilanjutkan ke bawah. Kalau tidak, ini kalau tidak, ini kalau ya. Ini kalau ya, maaf, ini kalau kondisi akhir sudah terpenuhi, ini kalau belum. Ya, oke. Kemudian akan diulang, bisa jadi satu pernyataan, bisa jadi lebih dari satu pernyataan. Jadi dicek kondisi, kemudian ini increasing statement, kondisi di increment, atau ini untuk memberikan pergerakan perulangannya. Ya. Misalnya kita akan mengulang sesuatu dari I sama dengan 1 sampai I sama dengan 5. Kemudian bagaimana I ini bergerak menuju 5 itu ditentukan oleh
kondisi increment. Misalnya I itu bisa saja bergerak I sama dengan 1, kemudian 2, 3, 4, 5. Atau bisa juga I-nya itu bergerak 1, 3, 5. Tergantung kondisi increment yang kita buat. Kalau pada pertama increment-nya increase-nya 1, 1. Ini di sini increase-nya 2. Ya pokoknya bisa kita buat yang lain sesuai dengan keinginan. Oke. Jadi secara umum struktur perulangan itu seperti ini. Ya. Kita lihat bentuk perulangan dalam pseudocode secara umum. Yang pertama ada inisialisasi, sudah pasti. Inisialisasi yaitu perawalan dari perulangan, kemudian ada badan perulangan, kemudian akhir dari perulangan atau dikenal dengan terminasi. Ya. Jadi secara umum kita sudah melihat bagaimana struktur perulangan, flowchartnya dan kemudian juga pseudocode-nya. Oke. Kita lihat selanjutnya. Ya. Kita lihat selanjutnya. Yaitu kita akan bahas tentang perulangan for. Ya. Jadi tadi ada 3 perulangan for to do, kemudian while do, dan repeat until. Untuk perulangan for do biasanya digunakan untuk perulangan yang sudah jelas. Ingat di sini perulangan yang sudah jelas berapa kali proses perulangannya. Jadi kita sudah tahu berapa kali proses perulangannya. Dan berapa kenaikan dan penurunan nilai perulangan. Jadi di sini pada kasus ini sudah jelas bentuk berapa kali sesuatu itu berulang, dan juga sudah jelas berapa kenaikan perulangannya. Biasanya kenaikannya 1 secara umum, atau bisa juga kita modifikasi. Ya. Pertama kita lihat perulangan for do ada 2, yaitu for to do dan for done to do. Jadi for to do dikenal dengan istilahnya perulangan positif, for done to do dikenal dengan perulangan negatif. Sekarang kita lihat bentuk sintaknya. Sintaknya yaitu for variable control. Berarti for kita berikan nilai awal, kemudian to nilai akhir. Ini salah satu saja, atau down to nilai akhir. Do statement atau block statement. Jadi ini bisa satu perintah atau beberapa perintah. Kalau dia block statement saya ingatkan lagi sama dengan di if dan else. Kalau block statement dia harus diapit oleh tanda begin dan end. Oke, harus diapit oleh tanda begin dan end. Selanjutnya kita lihat flowchart dari perulangan for to do. Kita lihat nilai mulai, ini untuk mulai sebuah flowchart, kemudian dilihat nilai awalnya to nilai akhir. Berarti dia akan memulai dari nilai awal hingga nilai akhir. Yang diulang apa? Instruksi 1, instruksi 2, instruksi 3. Kalau di sini berarti dia adalah suatu badan statement. Nanti kita akan mengapit begin, instruksi 1, instruksi 2, instruksi 3, dan end. Kemudian misalnya kan diberikan nilai awalnya 1, kemudian ini bergerak sampai 5. Maka kalau pada perulangan for to do, karena increments-nya sudah ditentukan kenaikannya 1, maka ini akan berputar-putar 1 sampai 5, ada 5 perulangan, berarti ini akan berputar-putar sebanyak 5 kali. 2, 3, 4, 5. Sekarang kita lihat perbedaan antara for to do dan for done to do. Ya, sekarang kita lihat pertama, misalnya contohnya for n sama dengan 1 to 5 do right len i. Ingat kalau perintah right len dia akan menuliskan outputnya tapi menurun. Pertama i-nya 1, right n. Berarti pertama akan ditulisnya n-nya 1. Output dari penggalan program ini outputnya nanti
Pertama keluar 1, kemudian karena pakai right len dia akan turun ke bawah, muncul 2, 3, 4, dan 5. Oke. Sementara jika saya buat for down to, for n sama dengan 5, down to 1, do. Nah, berarti ini mulai dari 5, right saja, right n. Nah, output dari program ini karena right-nya tidak pakai ln, berarti dia tidak turun output. Perhatikan dia mulai dari 5 turun ke 1, berarti 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Jadi perbedaan antara for to do dan for down to ya seperti ini, cukup jelas. Kalau for to do mulai dari yang kecil ke yang besar, kalau for down to mulai dari yang besar ke yang kecil. Ya. Oke, sekarang kita lihat perbedaan antara for to do positif dengan for do negatif. Ya, seperti yang saya katakan tadi, kalau perulangan positif mulai dari kecil ke besar, kalau perulangan negatif mulai dari besar ke kecil. Sintaknya mirip, cuma mengganti to dengan down to. Ya. Untuk lebih jelas, kita lihat perbedaan antara keduanya melalui contoh. Perhatikan contoh 1. Variabelnya i di sini, ini contoh lengkap. Untuk i sama dengan 1 sampai 5 do right len Pascal. Berarti i-nya dari 1 sampai 5 right len Pascal. Berarti dia akan menulis Pascal secara berulang. Karena di sini ada ln, berarti perulangannya akan dilakukan ke bawah. Kalau kita jalankan program ini for i sama dengan 1 sampai 5, berarti perulangannya 5 kali. Berarti pertama jalan sekali, i-nya 1, right len Pascal, ditulis Pascal. Kemudian karena pakai n, kursornya pindah ke bawah. Kemudian ulang lagi, i-nya naik jadi 2, i-nya 2, right len Pascal, Pascal lagi. Kemudian mutar lagi, i-nya naik jadi 3, right len Pascal, Pascal lagi. Kemudian i-nya naik jadi 4, right len Pascal. I-nya naik jadi 5, right len Pascal. Karena 5 sudah batas akhir, berarti berakhir. Berarti output dari contoh pertama ini adalah tulisan Pascal 5 kali berurutan ke bawah. Ya, kita lihat contoh untuk menggunakan block statement. Dengan menggunakan block statement. Nah, kenapa ini block statement? Karena setelah for setelah do ada 2 perintah yang harus dijalankan. Tuliskan i dan tuliskan Pascal. Write i dan write ln Pascal. Ya, sekarang kita lihat bagaimana program ini berjalan. Kalau i-nya 1 ditulis i. Tulis i, berarti 1 ditulis karena write kursornya tetap di sampingnya. Kemudian muncul tulisan Pascal. Oke. Kemudian mutar lagi, i-nya naik jadi 2, kemudian dituliskan Pascal. Kemudian mutar lagi, i-nya naik jadi 3, Pascal. Kemudian mutar lagi, i-nya berubah jadi 4, Pascal. Kemudian mutar lagi, karena write i dan write Pascal selalu write len Pascal, berarti 5 Pascal. Karena i-nya sudah 5, berarti proses berhenti. Karena itu perulangan for itu sudah jelas berapa kali perulangannya. Begitu juga untuk yang contoh untuk for down to. Kita lihat contoh untuk for down to. I-nya mulai dari 5, write len i Pascal. Berarti yang karena di sini ada spasi, ini nanti munculnya juga ada spasi. Kemudian kita lihat proses ini untuk i-nya 5, proses jalan berarti mulai dari 5 spasi Pascal. Kemudian berputar, i-nya turun menjadi 4, Pascalnya tetap Pascal. Kemudian mutar lagi 3 Pascal sampai 2 Pascal dan 1 Pascal dan berakhir. Ya, sekarang kita lihat penulisan write len ini apa maksudnya. Write len ada 2, dipisah oleh tanda koma.
Yang pertama ditulisnya bagian pertama itu I ada nilainya yaitu 5, 4, 3, 2, 1. Kemudian spasi dituliskan Pascal. Jadi perintah Write-Line bisa menulis beberapa perintah sekaligus dengan memisahkannya dengan tanda koma. Ya, oke, selanjutnya kita lihat contoh kasus perulangan for do. Kita lihat dulu beberapa contoh yang saya buatkan di sini. Yang pertama, buatlah program untuk menjumlah 10 anggota pertama barisan aritmatika. Berarti ini barisnya tidak ditentukan, nanti kita berikan saja satu contoh. Kemudian di sini buatkan algoritma untuk menghitung nilai faktorial dari n bilangan. Ya, mirip. Yang ketiga, tapi lebih sederhana yang kedua. Buatlah program untuk menghitung permutasi k objek dari n objek. Nah, kemudian buatlah algoritma untuk menghitung nilai rata-rata dari sejumlah nilai yang dimasukkan dari keyboard. Ya, pada kesempatan ini kita hanya akan membahas contoh pertama dan yang kedua saja. Kita mulai dari contoh yang kedua. 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Ya. Jadi ini tergantung apakah kita ingin persisnya mulai dari yang besar ke yang kecil kita kalikan atau dari yang kecil ke yang besar, sama saja karena perkalian bersifat komutatif. Ya, sekarang kita lihat dulu bagaimana sih kira-kira ini perulangannya. Kita lihat dulu. Misalnya kita akan menghitung 5 faktorial. Bagaimana cara kita memulainya? Kita mulai misalnya hasil faktorialnya F sama dengan, berarti karena kita akan mengalihkan ini secara berulang, kita mulai F bernilai 1. Kemudian nanti F sama dengan 1 kali 2. Kemudian F sama dengan 1 kali 2 kali 3. Kemudian F sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali 4. Kemudian yang terakhir F sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. Ingat, kalau pada bahasa Pascal dia akan mengambil nilai F yang terakhir. Jadi ini adalah dasar pemikiran kita untuk menyusun program untuk contoh yang kedua, menghitung n faktorial. Ya. Karena faktorial ini cukup besar, nanti F akan kita beri dengan long integer. Jadi kita buat dulu var, atau kita buat dulu flowchartnya. Berarti inputnya pertama mulai, inputnya nanti adalah n, kemudian di sini ada inisiasi nilai F sama dengan 1. Kemudian di sini karena saya akan mengalihkan seperti ini, berarti F nya mulai dari 1, berarti for n sama dengan 1 to 5 misalnya, do. Berarti n nya dari 1 ke 5. Do, apa yang akan dilakukannya? Yang pertama yang akan dilakukannya yaitu F sama dengan F dikali n. Artinya di sini pada saat n sama dengan 1 berarti F sama dengan 1 kali 1. Kemudian di sini ini harus diulang terus ke sini. Nah, nanti ini baru outputnya nanti F berapa gitu. Kemudian n. Oke, jadi ini flowchartnya kira-kira. Kemudian ini akan berulang di sini. Kemudian kalau udah selesai perulangnya dia akan munculkan F. Oke. Setelah selesai, berarti pertama kita tulis ikuti aja ini. Berarti pertama inisiasi mendeklarasikan parameternya. Var itu ada n dan F. Karena saya ingin membedakan antara n dan r, saya buat n-nya adalah tipenya integers. Sementara F itu bertipe long integer.
karena nilai F ini nanti cukup besar kalau N-nya besar. Oke. Berarti N-nya integers, F long integers. Berarti mulai setelah kita inisiasi, mulai yang pertama input nilai N, readline N. Setelah diinput nilai N, berarti selanjutnya dihitung faktorialnya. Kita definisikan nilai F sama dengan 1. F-nya mulai dari 1. Kemudian for, kita ikuti aja di sini, for N sama dengan 1 to 5 do, karena kita akan buat 5 faktorial. Kalau 6 faktorial tinggal ganti 5 dengan 6, 7 faktorial tinggal 5 dengan 7. Kemudian do F, kita lihat di sini F sama dengan F dikali N. Oke, kemudian di sini terakhir right len N. Oke, kemudian baru N yang terakhir N. Oke, kita lihat bagaimana kalau program ini kita jalankan. Ya, pertama di input nilai, maaf, di sini karena N-nya saya buat input, berarti tadi saya tujuannya membuat program untuk N faktorial, untuk N di input. Berarti di sini saya beri variabel baru I dan N. Berarti di sini tinggal ganti I sama dengan 1 to N. Nah, seperti itu. Berarti ini F dikali I yang terakhir right len F. Oke. Oke, kita lihat bagaimana program ini berulang. Pertama, F-nya 1. Ketika I-nya 1, F sama dengan 1 kali 1. Berarti F yang pertama untuk I sama dengan 1, I-nya 1, F sama dengan 1 kali 1. Kemudian karena ini sudah dieksekusi sampai titik koma, berarti dia akan berulang ke atas. Berarti I-nya naik secara otomatis menjadi 2. Berarti F yang baru nilainya adalah 1. Berarti F selanjutnya 1 kali 2 sama dengan 2. Kemudian untuk I-nya sama dengan 3. F sama dengan F dikali N. F sebelumnya 2. 2 dikali I-nya 3. F dikali I maksudnya 3. Berarti rubah jadi 6. Kalau I-nya 4, berarti F sama dengan 6 dikali 4 dengan 24. Kalau I-nya 5, berarti F sama dengan 24 dikali 5 sama dengan 120. Jadi program N faktorial telah selesai kita buat. Oke, silahkan dipahami dulu. Ya. Oke. Nah, oke, selanjutnya kita lihat untuk contoh yang pertama. Ya. Buatlah program untuk menjumlah 10 anggota pertama barisan aritmatika. Pertama kita lihat juga dulu. Kalau menjumlah barisan aritmatika, berarti kita punya dulu anggota barisan aritmatika. Apa rumus barisan aritmatika? UN sama dengan A atau UN dikurang 1 ditambah beda. Berarti di sini yang kita butuhkan yaitu nilai U1 dan nilai beda. Ada 2 variabel yang kita butuhkan. Kemudian untuk menjumlahnya, jumlah, atau kita buat di sini jumlah atau jum saja, jumlah. Berarti ada 3 jum untuk jumlah nanti. Ya, kemudian di sini sama halnya dengan yang tadi. Pertama, jumlah untuk menjumlahkan anggota-anggota aritmatika. Saya definisikan pertama jum itu adalah nilainya 0. Nanti saya buat jum sama dengan jum ditambah UN atau UN. Terserah. Nanti kalau n-nya 1 berarti jumnya menjadi, kalau n-nya 1 berarti jum sama dengan U1. Kalau n-nya 2 berarti jum sama dengan U1 ditambah U2 dan seterusnya. Oke, kita lihat, buatkan pula flowchartnya secara cepat. Mulai, kemudian input nilai A sebagai U1, B, kemudian ya AB saja. Kemudian kita inisiasi nilai dari jum, nilai awal dari jum
jum sama dengan 0, diberi nilai 0 dulu, kemudian kita masuk ke proses perulangannya. Karena kita ingin perulangannya tadi ada berarti di sini ada variabel lain i, misalnya di sini for i sama dengan 1, karena di sini jumlah 10 sudah jelas berapa perulangan 10, to 10 do. Nah, jadi dari i-nya dari 1 sampai 10 do. Apa yang dilakukan? Tentunya di sini adalah suatu badan program. Badan program berarti perintahnya cukup banyak. Apa yang diulang-ulang gitu. Ya. Di sini saya buat dulu. Saya buat nilai dari A sebagai anggota barisannya dulu saya buat. Mungkin di sini saya membutuhkan variabel baru, misalnya sebutlah C sama dengan A ditambah atau saya buat di sini A sama dengan A ditambah B. Berarti di sini nilai barisannya naik. Karena nilai barisannya naik, berarti nilai barisannya sudah berubah. Kalau kita proses di bawahnya, dia akan menjadi yang kedua. Karena itu yang ini harus di bawah. Ya, berarti pertama kita buat dulu di sini jum. Jum sama dengan jum ditambah A. Karena A nilai awal tadi. Berarti pertama dibaca jum sudah berubah menjadi A. Kemudian A-nya kita ubah menjadi A ditambah B. Oke. Saya rasa cukup. Kemudian dia mengulangi perulangannya secara terus-terusan sampai 10 kali. Nanti di sini kalau perulangannya sudah berakhir, baru kita keluarkan nilai dari jum. Kemudian n. Oke. Sekarang kita tinggal menuliskan perulangannya. Berarti mulai dari, kalau dari awal var yang dibutuhkan nilainya AB, kita anggap saja nilainya real karena ini sembarang barisan. Kemudian yang perulangannya yaitu ada nilai I, kemudian di sini juga ada jum, jum itu real, kemudian I nilainya adalah integers. Oke, kemudian mulai. Pertama tentu kita input dulu nilai A dan B, read AB. Oke. Kemudian kita definisikan nilai jum, nilai awal dari jum sama dengan 0. Ya, sesuai ini. Kemudian baru kita lanjutkan ke perulangannya. For I sama dengan 1 to 10 do. Karena perintahnya lebih dari 1, di sini kita tulis mulai dengan kata begin. Begin jum sama dengan A ditambah atau jum ditambah A ditambah jum, sama saja. Berarti kemudian nilai A sama dengan A ditambah B, berarti nilai A berubah. Kemudian n di sini adalah untuk mengakhiri perulangannya. Oke. Kemudian di sini karena kita ingin outputnya adalah jum, berarti write len jum dan n. Oke. Sekarang kita lihat bagaimana jika kita input A-nya sama dengan 2, bedanya sama dengan 3. Berarti mulai dari A-nya 2, B-nya 3. Pertama jum sama dengan A. Pada perulangan pertama I-nya 1, jum sama dengan A ditambah jum, berarti A ditambah 0. Jum pertama 0, berarti jumnya di sini ya, maaf. Ini berarti mulai jumnya mulai dari 0. Pada perulangan pertama jumnya berubah menjadi 2. Pada perulangan kedua jum berubah menjadi A-nya berubah menjadi 2 tambah 3 5, 2 ditambah 5 7. Karena anggota barisan ini nanti 2 5 8, berarti untuk jum yang ketiga jum sama dengan
A-nya sudah berubah menjadi 5, ditambah 3 lagi menjadi 8, berarti jumlahnya 15. Kalau kita lihat di sini jumlahnya 15 juga. Begitu seterusnya. Oke, demikian untuk contoh perulangan for do. Silahkan dikerjakan latihan 3 dan 4 dengan seksama. Kemudian juga buatkan program untuk nomor 1 dan 2. Oke, kita lanjutkan. Ya, perulangan selanjutnya yaitu perulangan while do. Apa perbedaan perulangan while do dengan perulangan for? Tadi kalau perulangan for sudah jelas berapa kali datanya akan diulang. Sementara pada perulangan while do kita belum tahu berapa kali diulang, tapi kita hanya tahu batasan perulangannya. Ya. Ya, perulangan while do digunakan untuk mengulang statement atau satu blok statement yang jumlahnya belum bisa ditentukan. Nah, itu tadi. Jadi kita cuma tahu batasannya. Perulangan ini juga disebut dengan perulangan kondisi benar. Nanti kita cocokkan dengan flowchart kenapa disebut dengan perulangan dengan kondisi benar. Aksi atau runtunan aksi akan dilaksanakan berulang kali selama ekspresi bernilai benar. Nah, inilah yang menyebabkan dia disebut dengan perulangan dengan kondisi benar. Jadi selama kondisinya masih benar, dia akan terus berulang. Ketika kondisinya salah, perulangan berhenti. Jadi ini adalah jelas untuk terminasi dan juga pemulainya, inisiasinya. Ya, sekarang kita lihat di sini flowchartnya. Ketika program dijalankan, pertama kali yang dicek itu kondisinya dulu, kondisinya terpenuhi enggak. Jika ya, jalankan aksinya. Jadi bisa saja pada perulangan ini tidak ada apa-apa dilakukan. Jadi ketika dicek aksi pertama langsung batal, berarti tidak langsung berakhir programnya gitu. Sementara jika kondisinya benar, dia akan lanjutkan aksi 1, aksi 2 dan seterusnya. Kita lihat sintaknya, while kondisi. Nah, jadi dicek dulu kondisi, while cek kondisinya. Kalau kondisinya benar, do. Kalau tidak benar berarti habis gitu. Tidak jadi gitu. While kondisi, kalau kondisinya benar, jalankan statement atau blok statementnya. Ya. Ya, kita lihat aja dari contoh. Ya, kita lihat di sini. Var i bit, kemudian i-nya 0, mulai dari 0. While i kecil dari 5, do, Wrightland, i dan Pascal. Ya. Sekarang kita lihat bagaimana program ini berjalan. Ketika i-nya 0, 0 kecil dari 5, ya. Karena ya berarti do, Wrightland, i Pascal, berarti jalan 0 terus Pascal. Kemudian program ini berlanjut lagi, dicek lagi. I-nya kecil dari 5, 0 kecil dari 5, ya, lanjut lagi 0 Pascal. Dicek lagi. 0 kecil dari 5, ya, 0 Pascal. Apa yang terjadi? Program ini akan menuliskan 0 Pascal secara terus-terusan tanpa berhenti. Apa yang menyebabkannya? Di sini pada program ini tidak ada increments atau peningkatan dari nilai i, sehingga i yang dicek itu ke itu saja. Kalau awalnya memenuhi, ya dia akan memenuhi terus, sehingga program ini tidak pernah berhenti. Kalau awalnya salah, berarti dia tidak jalan gitu. Ya. Jadi kalau benar, dia tidak pernah berhenti. Jadi di sini perlu ditambahkan kondisi increments untuk i-nya. Jadi kalau program ini sedikit saya perbaiki, kita mulai dari while-nya, yang ini saya ganti, yang ini saja. Oke, kita ganti dengan while i kecil sama 5, masih sama. Do, Wrightland masih sama, Wrightland. I Pascal, markernya masih sama. Oke, titik koma. Kemudian di sini i, kita buatkan kondisi incrementnya. I sama dengan i ditambah 1. I sama dengan i ditambah 1. Karena dia ada lebih dari satu perintah, berarti di sini harus dimulai dengan begin dan ditutup dengan end. Jadi dia menjadi block statement. Kalau demikian, pertama dituliskan
Kalau yang udah yang baru berarti yang pertama tuliskan tetap 0 Pascal. Kemudian I-nya 0 tambah 1, berarti I-nya jadi naik 1 Pascal. Kemudian 1 kecil dari 5 ya tulis 1 Pascal. Kemudian I-nya naik jadi 2 kecil dari 5 ya berarti 2 Pascal. Jadi program ini akan terus jalan sampai 5 Pascal. Oke. Ini terus ya sampai 5 Pascal. Oke, kita lanjutkan. Kita lihat contoh kasus untuk while do. Di sini contohnya itu buatlah program untuk menuliskan semua bilangan kelipatan 3 yang kurang dari 100. Semua bilangan kelipatan 3 yang kurang dari 100. Ya, di sini saya tidak akan membuatkan flowchartnya lagi karena flowchartnya ya gitu-gitu juga gitu. Jadi di sini saya langsung ke pseudocode-nya dan juga hanya pada bagian perulangannya saja. Jadi di sini kondisinya kelipatan 3 kurang dari 100. Berarti kalau kita tuliskan manual mulai dari 3, 6, 9 dan seterusnya sampai 99. Kita harus menuliskan ini, tapi yang melakukannya program. Kita cek bagaimana program ini melakukannya. Ya. Oke, kita mulai dari kita di sini akan menggunakan while do. Ya, berarti pertama kita definisikan nilai I dulu. I-nya mulai dari ini maksudnya buatlah program untuk menuliskan semua bilangan kelipatan 3 kurang semua bilangan asli ya, bilangan asli saja. Berarti kita mulai dari 3-nya. Berarti kita mulai mendefinisikan suatu variabel I mulai dari 1. Kemudian kita buat saja di sini while 3 dikali I kecil dari 100 do. Jadi kondisinya di sini jelas, ketika 3i kecil dari 100 do. Right? Nah, berarti di sini karena ada kondisi increments, saya harus mengapitnya dengan tanda begin dan end. Begin right atau right len, right atau right len 3 dikali I. Kemudian kondisi increments untuk I udah sama dengan I ditambah 1. Oke, kemudian N. Kemudian di sini karena ini sudah, kemudian di sini baru N akhir. Oke. Karena ini cuma penggalan program gini aja. Ya, sekarang perhatikan. Kita cek program ini mulai I-nya 1. 3 dikali I berarti 3. 3 kecil dari 100? Ya, berarti dilakukan nih, berarti 3 kali I, tuliskan 3 kali I, berarti ditulisnya 3. Kemudian I-nya beranjak jadi 1 tambah 1, I-nya menjadi 2. 6 kecil dari 100? Ya, berarti tulis 6. Kemudian I-nya bergerak lagi jadi 3. 9 kecil dari 100? Tuliskan 9 dan seterusnya sampai 99. Ada 33 kali perulangan di sini. Oke. Ya. Kemudian pada kasus kedua, buatlah program untuk menampilkan anggota suatu barisan geometri yang kurang dari 1000. Barisan geometri berarti yang harus kita ketahui U1 dan R-nya. Berarti di sini kita input dulu U1 dan R. Misalnya kita sudah input, misalnya programnya langsung aja kita mulai read U1 dan R. Tentunya ini cuma penggalan program, sudah ada yang sebelumnya. Kemudian ya tergantung berapa kita inputkan U1 dan R-nya. Kemudian karena kita akan menuliskan barisan geometri yang kurang dari 1000, berarti di sini saya cukup membuatkan karena rumus dari barisan geometri UN sama dengan UN dikurang 1 dikali R. Berarti kita tinggal menulis perulangan ini. Berarti while U
kecil, ini U saja, yang kita input U saja ya, U saja. While U kecil dari 1000, do, while U kecil dari 1000, do, ya berarti kalau U nya kecil dari 1000, do, tuliskan I, berarti karena ada increments-nya nanti, begin, write, U. Kemudian U nya meningkat, U sama dengan U dikali R. Kemudian di sini N. Oke. Ya, jadi dengan demikian pertama kalau kita input misalnya U1-nya sama dengan 2 dan R-nya misalnya 3, berarti yang pertama ditulis U, tulis 2 dulu, kemudian U-nya berubah menjadi 2 kali 3, 6, kemudian U-nya berubah menjadi 6 kali 3, 9, kemudian U-nya berubah jadi 6 kali 3, 18, kemudian berubah menjadi itu 18 kali 3, 54, dan seterusnya. Oke, apa kelemahan dari program ini? Ya, program ini sebenarnya ada kelemahan karena barisan geometri tidak selalu harus meningkat. Bagaimana kalau U-nya tidak bisa sampai 1000, sehingga program ini tidak akan pernah berhenti. Atau terminasinya tidak bisa tercapai jika seandainya U-nya tidak bisa mencapai 1000. Oke. Selanjutnya kita lihat perulangan repeat until. Perulangan repeat until. Perulangan ini disebut juga dengan perulangan dengan kondisi salah. Aksi dari runtunan akan dilaksanakan jika selama kondisinya bernilai salah. Dan jika kondisinya bernilai benar, maka badan perulangan tidak akan berhenti. Ya. Jadi pada perbedaan dengan while do, pada repeat until pasti ada aksi yang jalan karena dia memulai dari aksi dulu. Pertama dijalankan aksinya atau dijalankan statementnya, kemudian baru dicek kondisi. Jadi kalau permulaannya pasti dijalankan dulu, baru kondisinya dicek. Berbeda dengan perulangan while. Sementara kalau pada perulangan while dicek kondisi dulu, baru dijalankan. Oke. Jadi dijalankan kalau kondisinya benar ya berarti dia berhenti karena repeat until berarti diulangi sampai benar gitu. Jika kondisinya salah berlanjut. Ya, kalau sintaknya ya sama, repeat statement atau block statement until kondisi. Kita lihat contohnya. I mulai dari 0, repeat increase I, berarti I-nya berubah menjadi 1. Write I Pascal, berarti ditulis 1 Pascal. Karena I-nya tadi 1 sama dengan 5? Tidak, berarti repeat. Nah, I-nya lanjut menjadi 2, dituliskan 2 Pascal. Kemudian 2 sama dengan 5? Tidak, karena tidak, lanjut sampai seterusnya. Increase I-nya 5, ditulis 5 Pascal. Apakah 5 sama dengan 5? Ya, berarti berhenti. Berarti yang ditulisnya adalah 1 Pascal sampai dengan 5 Pascal. Oke. Silahkan dipahami dan bagaimana membedakannya dengan while do. Oke, kita lihat kasusnya. Kasusnya sama persis. Buatlah program untuk menampilkan anggota suatu barisan geometri yang kurang dari 1000. Ini sama dengan yang tadi ya. Kita buat ya, repeat. Berarti tadi kita mulai dari U dan B. Berarti pertama kita input dulu read U dan R gitu. Kelemahannya tentu sama juga dengan yang tadi. Nanti programnya bisa jadi tidak pernah berhenti jika U-nya tidak bisa mencapai 1000. Berarti repeat, apa yang di repeat? Tuliskan U, write U.
Nah, apa kelemahannya di sini? Kalau seandainya U yang pertama ini lebih dari 1000, U-nya tetap ditulis. Jadi itu kelemahannya. Karena ini badan statement, berarti kita harus update dengan begin. Kemudian U-nya berubah menjadi U dikali R. Kemudian baru di sini N until, karena yang ditulis yang kurang dari 1000, until U besar dari 1000. Jadi ketika U-nya sudah besar dari 1000, dia akan berhenti. Tapi kalau seandainya kita masukkan nilai dari U awalnya itu misalnya 1001, berarti 1001 ditulis dulu karena sudah dijalankan dulu, repeat, dijalankan dulu. 1001 besar 1000 berhenti, berarti 1000-nya muncul. Ya, jadi itu kelemahannya. Harus hati-hati untuk membuatkan program ini dengan menggunakan repeat until ataupun while do. Ya. Oke. Sekarang kita lihat untuk contoh kedua. Andi menjumlahkan bilangan asli 1, 2, 3 dan ternyata jumlahnya lebih dari 1000. Tepatnya paling kecil berapa bilangan yang dijumlahkan oleh Andi. Berarti di sini kita akan menjumlah. Kalau menjumlah, ya seperti biasa kita buatkan gelas kosong untuk jumlahnya. Kita mulai dari bernilai 0. Jadi kita definisikan dulu. Jum sama dengan 0, berarti jumlah sama dengan 0. Repeat, apa yang kita ulang, repeat. Kemudian di sini berarti I-nya harus kita definisikan pula dulu. I sama dengan 1. I-nya mulai dari 1. Berarti atau kalau I-nya mulai dari 0 bisa juga. I-nya 1 berarti jum sama dengan jum ditambah I. Kemudian I-nya harus dinaikkan. Berarti bisa kita tulis increase I atau I sama dengan I tambah 1. I-nya dinaikkan. Ini karena lebih dari satu perintah harus ada begin dan end. Setelah itu until apa? Until karena kita ingin jumlahnya lebih dari 1000, until jum besar dari 1000. Ya. Nanti terakhir di bawahnya baru kita tulis write len jum. Ya, oke. Kalau program ini dijalankan, pertama I-nya 1, berarti jum sama dengan 0 tambah 1, berarti 1. Increase I-nya berubah jadi 2. 1 besar dari 1000? Tidak, karena tidak. Berarti dijalankan ulang. Jum sama dengan, karena I-nya sudah jadi 2, berarti jum yang lama 1, 1 tambah 2. Itu seterusnya sampai hasilnya besar dari 1000. Jadi kalau kita jalankan program ini, pada perulangan pertama jumnya 1, pada perulangan kedua jum sama dengan 1 tambah 2, pada perulangan ketiga jum sama dengan 1 tambah 2 tambah 3, sampai nanti jumnya besar dari 1000. Oke. Oke, kita lanjutkan. Ya, sekarang kita lihat perbedaan antara while do dengan repeat until. Ya, yang perulangnya seperti yang sudah saya katakan dari tadi, yaitu masalah pengecekan kondisi. Jika pada while kondisi dicek di awal di awal proses perulangan, sementara pada repeat dicek di akhir proses perulangan. Jadi kalau pada repeat, ini untuk repeat, ini untuk while. Untuk repeat pasti ada yang ditulis. Kalau di while do belum tentu ada yang ditulis. Dan ini pengecekannya di akhir, kalau ini pengecekannya di awal. Oke. Silakan dipahami. Ya, selanjutnya yaitu perulangan tersarang. Artinya yaitu perulangan yang di dalamnya juga terdapat perulangan yang lain. Ya, kita lihat contohnya di sini ada 3 contoh, ada yang program lengkap,
penggalan program dan algoritma. Kita lihat untuk perulangan tersarang. Yang pertama, repeat untuk I sama dengan 1, kemudian repeat J sama dengan 1 to, ini maaf, ini maksudnya mungkin I ya, to I. Oke, J sama dengan 1 to I, right, 1 I J Pascal until I sama dengan 5. Ya, sepertinya di sini juga ada kekurangan. Ini tidak ada kondisi increment untuk I-nya. Jadi di sini harus ditambahkan kondisi increment untuk I-nya. Misalnya setelah ini kita mulai dengan begin, repeat, begin, for bla bla bla. Nah, di sini ada increase I, ya, harusnya seperti itu ya. Kemudian baru n titik koma. Oke. Karena tidak ada kondisi increment untuk I, jadi program ini tidak akan pernah berhenti. Oke, sekarang kita lihat. Anggaplah sekarang sudah ada proses increment-nya. Kita lihat. Pertama, I-nya 1, berarti J-nya 1 sampai 1, berarti muncul ditulis IJ, berarti 1 Pascal. Oke, kemudian karena J-nya dari 1 ke 1, berarti 1 kali saja perulangan di dalam. Kita lanjut, I-nya berubah menjadi 2. Ini untuk I sama dengan 1. Kalau I-nya sama dengan 2, J-nya dari 1 ke I, berarti J-nya dari 1 ke 2. Berarti yang pertama ditulis 2, I-nya 2, J-nya 1 Pascal. Kemudian J-nya bergerak lagi jadi 2 Pascal. Oke, kita lihat lagi bagaimana cara membacanya sih. Untuk I sama dengan 3, karena yang ditulis I-nya 3 sama dengan 5, tidak, berarti diulang lagi. Mulai dari 31 Pascal, 32 Pascal, 33 Pascal, sampai nanti yang endingnya adalah 55 Pascal. Oke. Oke, untuk penggalan yang pertama. Sekarang untuk penggalan kedua, bagaimana cara memahami ini? For X sama dengan 1 sampai 3, for Y sama dengan 1 sampai 2. Berarti untuk X sama dengan 1, Y-nya jalan 1 sampai 2. Berarti yang pertama diproses, tuliskan XY, X-nya 1, Y-nya 1 dan 2. Berarti yang ditulis 1 2, kemudian 1 1, kemudian 1 2. Kalau X-nya 1. Kalau X-nya 2, berarti Y-nya 1 sampai 2 juga. Y sama dengan 1 sampai 2. Berarti yang ditulis X ya, berarti 2 1 2 2. Kemudian kalau X-nya 3, berarti yang ditulis nanti 3 1 3 2 ya. Ya, jadi yang pertama yang harus ditekankan di sini, penekanan saya di sini, saudara harus mampu dulu membaca program yang ada. Kemudian baru mampu mendesain. Jadi di sini kita belajar membaca dan mendesain. Oke, selanjutnya untuk yang terakhir, ini penggalan algoritma. Kita baca saja red baris, berarti kita input berapa baris kita mau. Baris itu integer, misalnya barisnya kita input 3. Untuk I sama dengan 1 sampai baris sampai 3, berarti J sama dengan 1 sampai I 1. Berarti kalau untuk I-nya 1, yang ini saya tulis di sini. Kalau I-nya sama dengan 1, J-nya dari 1 sampai 1 ditulis bintang. Ditulis bintang. Kalau I-nya 2, akan ditulis bintangnya sebanyak J-nya 1 sampai 2, berarti 2 kali. Bintang, bintang. Kalau I-nya 3, berarti 3 kali. Bintang, bintang, bintang. Jadi output dari ini untuk baris sama dengan 3 yaitu bintang, 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 bintang. Oke. Oke, silakan dibuatkan programnya nanti.
Ya, ini juga bisa juga ya, ini untuk perulangan tersarang. Tadi sudah dibuatkan program untuk bintangnya dari yang 1 sampai ke berapa yang kita inginkan. Sekarang yang diminta itu dari 5 sampai ke 1. Ya, pada dasarnya ini mudah. Ini tinggal mengganti program yang tadi for to do menjadi for down to. Jadi kita buat saja. Ini untuk yang pertama, ini for penggalannya I sama dengan 5 down to 1 do. Berarti di sini for lagi, for J sama dengan 1 sampai to I do. Berarti baru di sini write bintang. Kemudian karena di sini kita membutuhkan harus dituliskan ke bawah setelah J, berarti di sini kita mulai dengan begin. Perulangan J sudah habis, berarti di sini kita tuliskan write learn. Jadi setelah bintang diulang sebanyak 1 sampai I, maka dia akan enter. Ini untuk enter saja. Oke. Berarti di sini baru N. Ya, oke. Ya, kemudian kita akan melihat untuk FEB KPK. Sebenarnya untuk FEB untuk mencari KPK yang contoh kedua yaitu untuk mencari KPK dari 2 bilangan. Ya, pada dasarnya untuk mencari KPK ini sebenarnya banyak metode yang bisa kita gunakan. Tapi pada kesempatan ini metode yang diminta yaitu kita membandingkan nilainya gitu. Misalnya KPK itu dari 30, berarti KPK-nya kalau dari 10, 20, 30, 40 dan seterusnya. Berarti yang keduanya X-nya 6, Y-nya 6, berarti 6, 12, 18, 24, 30. Karena 30 ada, berarti ketemu gitu. Ya. Bagaimana cara kita membuatkan program untuk ini? Ya. Jadi pada ini kita bisa menggabungkan 2 buah perulangan sebenarnya. Atau dengan 1 perulangan juga bisa. 2 perulangan di sini yang harus dibandingkan. Misalnya saya memakai repeat until. Repeat, kalau repeat berarti kondisi berhentinya nanti until X sama dengan Y. Nah, ketika X sama dengan Y dia berhenti, nanti X nya berubah sesuai dengan kelipatannya. Berarti X sama dengan X ditambah X. Ya. Kemudian di sini untuk mengeceknya saya buat saja while Y kecil dari X, kecil sama X, do Y sama dengan Y ditambah Y. Oke. Oh, maaf, di sini saya harus menggunakan simbol yang lain. Misalnya di sini P, ini Q, ini saya buat P, ini Q.
Dan di sini juga saya harus menambahkan Q sama dengan 0. Di sini di luar sini P sama dengan 0. Oke. Saya rasa ini bisa, dan silahkan dipahami. Jadi kalau kita rapikan, pertama P nya kita definisikan P sama dengan 0. Kemudian XY kita input, read XY, kalau X nya 5, X nya 10, Y nya 6. Kemudian while repeat, P sama dengan P ditambah X. Kemudian Q sama dengan 0. Kemudian while, di sini berarti ada begin, while kondisinya itu Y kecil sama P, do, berarti Q sama dengan Q ditambah Y, until, N, until P sama dengan Q. Ya, kalau program ini kita jalankan, yang pertama akan dicek. Pertama, program ini jalankan berarti P pertama, P sama dengan 10. Berarti Y-nya yang jalan baru 6. Kemudian P-nya berubah menjadi 20. Y yang jalan 6, 12, 18. Karena 24 lebih, berarti naik lagi, P-nya sama dengan 30. Y yang jalan 6, 12, 18, 24, 30. Stop, karena sama, maka program berhenti. Berarti dapatkan KPK-nya. Ya, oke, silahkan dipahami. Ya. Kemudian di sini ada percabangan dan perulangan. Ya, di sini yang ini saya jadikan tugas. Sementara yang bagian pertama akan kita bahas. Perhatikan ini jum sama dengan 0, kemudian if I mod jum sama dengan jum ditambah I. Berarti di sini ketika I-nya genap, jumlahkan. Berarti ini adalah algoritma untuk menghitung bilang genap. 10 bilang genap. Bilang genap dari 1 sampai 10. 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10. Ya, bisa kita cek. Pertama, jumnya 0. Jika I-nya 1, berarti 1 mod 2 tidak sama dengan 0. Berarti jumnya tidak masuk I-nya. Ketika I-nya 2 mod 2 0, berarti masuk. Jum sama dengan 0 ditambah 2, jadi 2. Begitu seterusnya. Ya, oke, kita lanjutkan. Ya, sekarang ada beberapa masalah. Masalah yang pertama ini tadi sudah kita bahas secara ringkas. Silahkan dipahami ulang dan dibuatkan programnya. Buatkan algoritma dengan flowchart, pseudocode, dan juga program Pascal-nya. Program dengan Pascal. Oke.
Ya, sekarang perhatikan di sini. Di sini kita diminta untuk menuliskan program deret Fibonacci. Fibonacci yaitu kita bahas yang bagian pertama saja. Ini beberapa masalah. Kita lihat, berarti di sini Fibonacci yaitu kondisi inisialnya 2. Barisan Fibonacci sebagaimana yang kita ketahui, UN tambah 2 sama dengan UN tambah 1 ditambah UN, dengan U1 sama dengan 1, U2 sama dengan 1. Berarti pertama kita diberikan kondisi U1 dan U2. Berarti program ini dimulai dengan memberikan nilai A sama dengan 1, B sama dengan 1. Kemudian write A, write B. Artinya di sini si program sudah menuliskan nilai 1 dulu. Baru selanjutnya sisanya 2, 3, 5 akan kita tulis ulang. Ini cukup dengan for karena dia minta n-nya sama dengan 10. Karena banyaknya perulangan ditentukan, berarti ini kemungkinan adalah dengan for karena banyak perulangan ditentukan. Berarti kita mulai dari for i sama dengan 1 sampai 10. Do, dari i nya sama dengan 1 sampai 10. Do, saya buatkan C sama dengan A ditambah B. Kemudian C sama dengan A ditambah B. Kemudian nilai A berubah menjadi nilai B. Kemudian nilai B berubah menjadi nilai C. Berarti karena lebih dari 1, di sini kita update dengan begin. Kemudian di sini setelah didapat, berarti write C atau B. Kemudian N. Kemudian N lagi. Oke. Berarti kan kalau program ini kita jalankan, C yang pertama 1 tambah 1 yaitu 2. Kemudian A nya berubah menjadi B, A nya 1. Dan B nya berubah menjadi C. Berarti kalau perulangan ini kita jalankan, pertama C sama dengan 2, berarti ditulis seperti yang bagian pertama ini. Dia sudah menuliskan 1 dan 1 karena write saja. Write C, C2 muncul 2. Sekarang C nya sudah berubah menjadi 2. C nya menjadi 2, kemudian B menjadi 2, A nya menjadi 1. Kemudian berarti C sama dengan 2, A sama dengan 1, B sama dengan 2 karena B nya sama dengan C. Pada perulangan selanjutnya, perulangan kedua, C nya sama dengan 1 tambah 2, berubah menjadi 3. Kemudian A nya berubah menjadi B, 2, B nya berubah menjadi C, 3. Berarti perulangan selanjutnya C nya bersini sini 3. Perulangan selanjutnya C nya sama dengan 2 ditambah 3, A nya sama dengan 3, B nya sama dengan 5. Berarti kalau tuliskan C muncul 5 dan seterusnya. Oke. Silakan dipahami dulu. Oke, kemudian ada contoh ini masih mirip, silakan ditulis ulang. Dan di sini ada beberapa masalah. Ini bisa perulangan, juga bisa dengan tanpa perulangan. Ya, kita akan menyelesaikan 1 dari 3 kasus ini. Saya tertarik menyelesaikan yang terakhir. Ya, kita perhatikan nih ada 3 kondisi. A, B, C, D di sini maksudnya itu digit-digit, misalnya 1234. Kemudian kita lihat di sini kondisinya
kita harus mencari bilangan yang dikali 9 hasilnya digitnya dibalik gitu. Apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya ini bisa kita buatkan programnya secara sederhana, tapi menurut saya kurang efisien. Tapi untuk belajar kita gunakan saja itu. Otomatis nilai A, B, C, D itu akan berkisar. Nilai A itu pergerakannya adalah 1 sampai 9. Nilai B itu pergerakannya adalah 0 sampai 9. Nilai C 0 sampai 9. Nilai D karena ada di sini berarti juga 1 sampai 9. Dan yang jelas D-nya lebih besar daripada A. Tapi ya kita tidak perlu mempedulikan itu. Ya. Sekarang saya cukup membuatnya for A sama dengan 1 to, karena tadi sampai 9 to 9 do. Saya buat lagi for B titik 2 sama dengan 0 to 9 do. For C titik 2 sama dengan 0 to 9 do. For D sama dengan 1 to 9 do. Ya, apa yang harus dicek di sini? Berarti kita mulai dengan begin. Ya, kemudian sebagai tahap akhir kita tinggal mengecek kondisi ini apakah terpenuhi atau tidak. Ya, karena kemungkinan lebih dari satu statement. Setelah ini kita lanjutkan di sini. Kita akan mulai dengan begin. Jika if A, B, C, D ini apa artinya? Berarti A dikali 1000 ditambah B dikali 100 ditambah C dikali 10 ditambah D itu sama dengan DCBA, berarti dikali dikurung semuanya, kemudian kita kali 9 itu sama dengan D dikali 1000 ditambah C kali 100 ditambah B dikali 10 ditambah A, then write D, A, B, C, D. Oke. Ya, kemudian ditutup dengan N. Oke. Dengan demikian program ini insya Allah akan sukses dijalankan. Jika ada maka akan muncul hasilnya. Oke, demikian perkuliahan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.